Assalamualaikum warahmatullah. Ini tidak sunnah, bahkan tidak sesuai sunnah. As-sunnatu ayyub sholabaina taslimataini. Disunahkan ya, kita ini sunnah dipisahkan di antara dua salam. Kenapa hukumnya sunnah? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha'an muwasalah. Karena kita dilarang oleh Kanjeng Nabi untuk melakukan muwasalah fi sholati, di dalam sholat ya. Muwasalah dalam sholat itu adalah menyambung salam pertama dengan salam kedua, dan itu tidak boleh karena salam yang pertama itu wajib dan salam yang kedua itu sunnah, makanya harus dipisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Cahayati yang dirahmati Allah. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala usahanya, dilancarkan rezekinya serta dikabulkan hajatnya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jazak. Di kesempatan kali ini kita akan membongkar kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ustadz Salafi Wahabi, yaitu tentang sholat ya. Sebelum kita lanjut ke pokok ke videonya, perlu kita ketahui bahwasanya kita di dalam sholat itu ada yang namanya syarat dan rukun. Dan untuk memahami syarat dan rukun itu kita harus berguru ya. Tanpa guru kita tidak tahu syarat dan rukun itu. Itu berdasarkan ya ijtihad dari para ulama memahami Al-Quran dan Sunnah tentang sholat, bukan sembarangan. Dari ulama 4 mazhab tersebut berhafal Quran di luar kepala, hafal ratusan ribu hadis, kemudian beliau mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, kemudian membuatlah sebuah rumusan tentang syarat dan rukun sholat. Syarat dan beda-beda dari 4 mazhab itu beda-beda dan cara mengistimbat hukum dan mengurai syarat dan rukun dari sholat tersebut ya. Nah, kita sebagai orang awam maka jangan buat hukum sendiri, apalagi cuman hafalan hadisnya itu cuman di laptopnya mati bingung ya. Marilah kita ikuti ulama ya yang sudah sanad keilmuannya nyambung kepada Rasulullah dan tidak diragukan lagi ya. Langsung kita ke bahwasanya syarat dan rukun sholat itu pasti ada. Syarat itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Sesuatu wajib dilakukan tanpa syarat tersebut maka sholat tidak sah. Namun syarat tersebut bukan bagian dari sholat. Nah, syarat itu bukan bagian dari sholat. Kalau rukun adalah ma wajaba wa qata, yaitu rukun itu adalah bagian dari elemen-elemen sholat itu sendiri dan tidak terus-menerus terputus. Kalau syarat itu terus-menerus, suci umpamanya. Syaratnya sholat harus suci badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Maka dari awal sholat sampai selesai itu harus suci. Nah, kalau rukun tidak terputus-putus, dari niat, takbiratul ihram, ruku, sujud, i'tidal, salam, itu terputus-putus, sering bergantian. Nah, untuk memahami itu harus kita itu berguru kepada orang yang ngerti dengan hal ini ya. Pesan dari Imam Ibnu Ruslan dalam sebuah kitab zubatnya yaitu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu la maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang melakukan ibadah terutama sholat yang tidak tahu ilmunya memaksakan melakukan ibadah maka ibadahnya tidak diterima. Mari biar tidak terlalu panjang kontennya, mari kita langsung simak videonya. Ingat Pak, banyak di antara kita ketika salam itu berhenti dulu di depan. Assalamualaikum warahmatullah. Ini tidak sunnah, bahkan tidak sesuai sunnah. Iya, karena disebutkan dalam satu riwayat Nabi itu langsung Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada jeda. Ya, paham? Oke teman-teman, barusan kita mendengar dari beliau katanya kita memisah dua salam itu hukumnya tidak sunnah, bahkan tidak anjuran sunnah kata beliau. Kita lihat jawabannya di dalam kitab Najmul Wahaj. Di sana ada keterangan wa qala fil ihya, dijelaskan juga di dalam kitab Ihya, as-sunnatu ayyub sholabaina taslimataini. Disunahkan ya, kita ini sunnah dipisahkan di antara dua salam. Kenapa hukumnya sunnah? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha'an muwasalah. Karena kita dilarang oleh Kanjeng Nabi untuk melakukan muwasalah fi sholati, di dalam sholat
Ya. Lalu qala Abdullah bin Ahmad ibnu Hambal, putranya Imam Hambali, beliau berkata, "Ma kunna nadri ma muwasalah fi sholati hatta qaddima alaina Asy-Syafi'i." Beliau berkata bahwasanya kami tidak mengetahui apa itu muwasalah di dalam solat, sehingga datanglah kepada kita Imam Syafi'i, famadu ilaihi abi fas'alhu anha, lalu bapak kami yaitu Imam Hambali bertanya kepada Imam Syafi'i apa yang dimaksud dengan muwasalah. Faqala, lalu Imam Syafi'i berkata, hiya fi mawadi'a minas sholati, bahwasanya muwasalah itu ada di beberapa tempat di dalam solat. Minha, langsung ke bawah ya, minha Assalamualaikum warahmatullah. Yang dimaksud dengan muwasalah itu adalah Assalamualaikum warahmatullah payusolluha bitaslimati saniyati. Lalu ya, ketika kita sudah Assalamualaikum disambung dengan taslimati saniyati, dengan salam yang kedua. Jadi salam pertama dengan salam yang kedua itu ketika disambung itu termasuk ke dalam muwasalah, dan Kanjeng Nabi melarang kita untuk melakukan muwasalah. Kenapa dilarang? Al-ula fardun. Kenapa? Karena salam yang pertama itu hukumnya wajib, wasaniyatu, dan salam yang kedua itu hukumnya sunnatun, hukumnya sunnah. Fala yajma'u bainahuma, maka kita tidak diperbolehkan menggabungkan dari keduanya tersebut. Jadi dari pertama langsung salam kedua tanpa dipisah terlebih dahulu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya dari salam pertama langsung kedua tanpa dipisah itu termasuk ke dalam muwasalah ya, yang mana muwasalah itu dilarang oleh Kanjeng Nabi. Seperti itu ya, semoga bermanfaat. Barakallah. Oleh karena itu, saudara-saudara khususnya yang mengikuti manhaj salaf, tapi ternyata manhaj salah, ayo kita kembali pada jalan yang benar. Ikutilah ulama yang memang kredibel, mempunyai keahlian di bidang ilmu, bukan hanya yang hanya omong-omong saja, ngakunya sunnah tapi ternyata banyak tidak tahu tentang sunnah-sunnah Nabi, ngakunya kembali kepada Al-Quran tapi ternyata tidak paham Al-Quran, ngakunya sebagai pengikut salaf ternyata pengikut salah, ya pengikut yang salah itu ya, tidak mengikuti salafi, mengikuti pendapat ulama salaf, ternyata mengikuti ulama gangguan saraf ya. Ayo cari ulama yang benar, yang bisa menghargai perbedaan, bisa menuntun pada umat pada jalan yang benar ya. Hilangkan doktrin-doktrin, ditinggalkan doktrin-doktrin dari ustadz yang hanya bisa membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalahkan amalia orang lain yang tidak sependapat dengan golongannya. Mungkin hanya ini konten yang kami persembahkan, mudah-mudahan bermanfaat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.